Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Potensi Banua TVRI. Nah, seperti yang sudah Anda lihat, di sekitar saya ada banyak kolam ikan air tawar. Dan lebih tepatnya lagi, saya berada di daerah Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui gimana sih caranya membudidayakan bibit ikan air tawar. Penasaran? Yuk ikuti saya terus dalam Potensi Banua TVRI. Pemirsa, untuk memenuhi konsumsi bagi masyarakat yang berasal dari ikan air tawar, memerlukan sumber bibit yang banyak dan juga berkualitas. Sumber bibit ikan air tawar di Kalimantan Selatan banyak dikembangkan di kawasan sepanjang aliran irigasi Riau Kanan. Salah satu lokasi pembibitan ikan air tawar berada di Desa Bincau, Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Di kawasan ini banyak terdapat kolam ikan air tawar seperti nila, lele, patin, jelamat atau grass cap, papuyu atau betok, dan haruan atau gabus. Produksi bibit ikan air tawar seperti ikan nila diawali dengan menyediakan indukan berkualitas yang dikembangkan Abdi bersama kawan-kawannya yang tergabung dalam kelompok tani Abdi Karya Bersama di kawasan Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar. Pak Abdi, kita lagi ada di depan kolam ikan apa ini, Pak? Ini kolam indukan nila, Mbak Mela. Indukan nila? Iya. Ada berapa kolam indukan, Pak, di sini? Kita di sini ada punya 3. Apa aja nila? Nila, ya yang khusus indukan tuh nila aja. Oh, nila ya, Pak, ya. Lele. Nah, ini lagi proses. Ini lagi proses apa, Pak? Pemilihan indukan yang berkualitas ini. Biasanya kalau untuk pemilihan indukan berkualitas itu ada kriterianya nggak sih, Pak? Ada, ini ada. Nah, ya. Apa aja, Pak? Ikannya harus kayak gimana? Nah, nanti kita cek, kita lihat ini kelaminnya ini sudah merah, ini tandanya sudah matang ini. Oh, itu tandanya sudah matang. Terus perutnya sudah isi, ini telur isinya nih. Ini tadi yang betina ya, Pak? Iya, yang betina. Terus kalau yang jantannya dari apa biasanya? Kita lihat lagi. Nah, kita cek yang jantannya. Masih begini. Dilihat dari apa, Pak, kalau jantan biasanya? Nah, ini jantannya biasanya kita pegang gini. Nah, ini kelaminnya agak keluar. Nah. Oh, itu yang jantan? Jantan, ya. Nah, kita pegang dia keluar. Oh. Usia indukannya? Iya, usia indukannya. Ini usia indukan kita mulai dari umur 1 tahun baru kita pakai, Pak. 1 tahun baru bisa dipakai buat indukan. Berarti kalau kurang dari 1 tahun biasanya bisa itu nanti efeknya di kualitas bibitnya agak lambat biasanya. Oh. Kita akan bikin yang berkualitas. Nih, contohnya indukannya ini lebih dari 1 kilo 1 ekornya. Jadi paling kecil 7 on sampai 1,5 kilo. Nah, itu berat ininya, indukannya. Dari indukan nila yang berkualitas ini, kemudian dijadikan sumber penghasil bibit ikan nila yang berkualitas pula. Memiliki pengalaman sebagai pekerja di kolam tempat bekerja sebelumnya, Abdi bersama anggota kelompok taninya memberanikan diri membuat kolam yang awalnya hanya terbatas untuk pengembangan bibit ikan nila, berupa larva ikan nila yang dibesarkan di kolam anggota kelompoknya. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah lihat bentuk indukan dari ikan nila, sekarang kita akan lihat bentuk larva atau hasil dari indukan yang dikawinkan. Gimana penjelasannya? Langsung aja kita tanya sama Pak Abdi ya, Pak Abdi. Ini bentuk larvanya ya, Pak? Iya, ini setelah kemarin kita pilih indukannya, terus setelah kita gabung indukan nilanya, setelah 15 hari baru kita panen dan ini hasilnya larvanya. Itu. Pak, dia sebelum bentuk larva ini kan bentuknya telur ya, Pak ya? Iya. Telur ikan biasanya. Nah, dipisah ke kolam sendiri khusus larva, itu waktu udah jadi bentuk larva kayak gini atau masih dalam telur, Pak? Ini sudah jadi larva, Mbak.
Sudah jadi larva? Setelah 15 hari kan dia sudah netas itu. Ha-ha. Nah, pas netas sudah 15 hari baru kita panen. Oh, berarti selama masih dalam telur dia masih gabung sama induknya? Ya itu di dalam mulutnya itu dia meram di mulutnya itu. Gimana itu Pak proses pemisahannya Pak? Soalnya kan kecil banget ya? Ya karena kita sudah di bidang kita sudah lumayan lama sih, sudah hampir kurang lebih 14 tahun belajar di ikan ini, terjun di dunia ikan ini, jadi nggak ada yang susah sebenarnya. Itu ya Pak kolamnya? Ya, ini umur 20 harian. 20 harian ikan nila yang tadi? Ya. 20 dari harian tebar larva ini. Dari larva baru dipindah ke sini ya Pak ya? 20 harian itu pas 20 hari atau minimal 20 hari maksudnya? Ini kurang lebihnya. Oh, kurang lebihnya 20 hari. Lebihnya. Kalau buat ngasih makan antara indukan sama bibitnya ini sama atau beda Pak? Beda. Beda. Gimana biasanya Pak treatmentnya? Kalau untuk bibit ini biasanya tepung karena kita pas kebetulan kehabisan ini. Jadi pakai ini dulu sementara. Biasanya pakai apa, tepung? Iya, tepung. kita bikin ini, kita giling lagi jadi tepung gitu. Oh, kenapa Pak emang bedanya tepung sama pakan ikan yang lain? Kalau yang butiran ini itu nanti jadinya agak nggak rata, tapi kalau yang tepung itu lebih rata nanti jadinya, jadi cuman ada 2 ukuran. Dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan orang lain, Abdi kemudian mengembangbiakan indukan ikan nila di kolamnya sendiri, yang kini telah mampu memproduksi bibit ikan nila dalam jumlah cukup besar. Untuk bibit ikan nila primadona yang diterima pasar, ini berukuran antara 3 hingga 5 cm dengan jangkauan pemasaran tidak hanya untuk Kalimantan Selatan, namun juga bisa mencapai ke provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Pengembangan bibit ikan air tawar lain yang juga kini semakin banyak permintaan, yakni bibit ikan lele. Semakin tingginya permintaan akan konsumsi ikan lele, membuat peningkatan permintaan bibit ikan lele. Abdi bersama kawan-kawannya dalam kelompok tani Abdi Karya Bersama ini juga memiliki kolam indukan ikan lele yang berkualitas. Memiliki keuntungan berada di kawasan Bincau yang tidak jauh dari aliran irigasi Riam Kanan di Kabupaten Banjar, membuat ketersediaan air untuk budidaya ikan lele semakin baik. Dari indukan lele yang berkualitas ini, Abdi bersama kelompok taninya juga mengembangkan pembibitan ikan lele. Untuk pembesaran larva ikan lele yang berasal dari telur tidaklah sulit. Hanya menyediakan kolam ikan kecil, kemudian dengan pakan pabrikan yang dihaluskan, atau dengan menyediakan cacing sutra sudah mampu menjadi sumber pakan larva ikan lele. Pak Abdi, ini larva ikan lele ya Pak ya? Iya. Ini umur berapa hari Pak? Ini umur sekarang terhitung 2 hari, jadi lagi proses mulai netas dari telur. Nah, 2 hari ya Pak ya? Iya, Berarti 2 hari. bisa dibilang masih baru banget. Baru banget, iya. Ini jujur aja Pak, saya nggak ngelihat Pak. Yang mana sih Pak larva umur 2 hari kayak gitu? Apa dia emang nggak kelihatan kayak gini sih kalau kita lihat? Kalau kayak gini? kita jarak pandangnya itu masih lebih dari 2 meter, 1 meter lebih kayaknya nggak tapi kelihatan, Mbak. Tapi Karena agak dia emang transparan soalnya. Oh iya, transparan. mulai Soalnya baru tadi kan netas. dibilang juga ya sama Pak Abdi kalau Iya. misalnya telur paling bagus itu yang transparan. Ya, telurnya Oke. yang bening. Ini berapa hari Pak dia bakal bisa dibilang udah mulai kelihatan larvanya? Nanti 3 hari, hari ketiga udah mulai agak-agak hitam sih. Ini Hari kalau ketiga? sekarang ini kan hari kedua ini. Besok itu baru sudah kelihatan agak-agak hitam sedikit gitu. Oke. Kita mau ke kolam apa sih Pak? Larva lele yang usianya Sudah sekitar 4 hari. 4 harian. Ya, nah ini Oh ini ya Pak contohnya ya? seperti ini. Nah, baru kita kasih cacing sutra. Nah, dia lagi proses makan cacingnya, itu berkerumun di cacingnya.
Ini kelihatan ya Pak ya, kalau tadi benar-benar transparan, ya, kalau udah 4 hari bener. dia sudah mulai bisa makan soalnya. Tapi kayak jentik-jentik ya Pak ya, kecil banget, lebih kecil dari nila ya Pak? Ya. Lebih kecil dari nila. Terus kenapa Pak dia harus dikasih makan cacing sutra ini Pak? Karena makanannya memang harus itu. Yang sekarang sudah kita siapkan juga kan. Nah itu. Oh berarti karena memang makanan khususnya itu cacing sutra kalau buat larva ikan lele ini. Iya, itu yang bisa hasilnya bisa maksimal, benar-benar maksimal memang harus cacing sutra. Berapa hari nih Pak dia di kolam kayak gini dalam bentuk larva? Ini nanti 4 hari, berarti sekitar 8 hari lagi nanti baru kita tebar ke kolam tanah. Itu umur 12 hari di sini baru kita tebar ke kolam tanah. Gitu. 12 hari di sini nanti gedenya kira-kira berapa sudah Pak ukurannya? Jadi kayak kurang lebih kayak pentol korek kayaknya. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya gede juga ya. Panjang tipis kayak gitu berarti. Iya, nanti baru kita tebar ke kolam tanah. Gitu. Itu baru jadi bibit. Ya, nanti setelah tebar kolam tanah, nanti tebar di kolam tanah sekitar 12 hari sampai paling lama itu setengah 15 hari baru kita panen. Oke. Sampai jadi benih yang siap kita jual. Nah terus Pak, kalau misalnya larva ini kan banyak banget dan masih kecil-kecil semua. Nanti kalau misalnya udah jadi bibit kan ya Pak ya, ada kriteria nggak sih Pak pemilihan bibit yang berkualitas untuk lele ini? Misalnya panjangnya harus segini. Kayak gitu. Nah itu biasanya tergantung permintaan pasar sih. Gimana itu Pak? Jadi tapi tetap di umur 12 hari di kolam tanah tetap kita panen meskipun itu tidak ada yang beli ya. Tetap kita panen karena nanti khawatirnya ikan itu tidak rata. Nah itu yang bikin kanibal, bikin nggak maksimal dapatnya. Satu sama lain ya Pak ya. Memang harus kita pisah, wajib gitu. Untuk bibit ikan lele yang diterima pasar, antara lain yang sudah berukuran antara 3 hingga 5 cm. Sementara harga bibit per ekor sangat tergantung pada ukuran yang diminta pembeli, yang kemudian untuk dibesarkan. Semakin banyak jumlah bibit yang dibeli, semakin murah harga per ekornya. Apabila pemesanan bibit dalam jumlah besar dan diantar langsung, maka tinggal menambah biaya transportasi pengantaran bibit. Pak, ini lagi proses apa Pak? Ikannya diapain? Ini proses packing, Mbak. Jadi kita mau kirim bibit ikan nila ini ke Kalteng, ke Palangkaraya. Berapa Pak yang bakal dikirim? Ini hari ini 40.000 untuk pagi ini. 40.000 untuk pagi ini buat bibit ikannya? Iya, 40.000 ekor. Pak, ini dari prosesnya sendiri ada dari apa aja, bisa ditimbang terus? Nah ini proses penghitungannya kita hitung dulu. Setelah kita hitung, ini kan per kantong isinya 500 ekor. Jadi kita hitung 500 ekor. Setelah kita hitung 500 ekor itu baru kita timbang berapa beratnya. Misalnya beratnya itu 1 kilo. Jadi kita tinggal nimbang 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo gitu aja. Nah jadi lebih mengirit waktu ya. Terus kalau yang kuning ini apa Pak? Dari tadi dicampur sama air. Kalau yang kuning ini obat kita antibiotiknya, Pak. Buat apa itu Pak? Itu kan ini kan bekas gesek-gesek temennya ini ikan ini. Nah, itu ada luka-luka sedikit. Nah itu buat antibiotiknya. Gitu. Supaya dia tahan ya Pak ya? Iya supaya tahan, terus menjaga airnya juga lebih jernih. Oh iya. Dalam kantongnya. Terus ini saya lihat juga sebelum ditutup dikasih oksigen atau apa ini Pak? Iya ini oksigen. Fungsinya buat apa Pak kalau oksigen? Ini untuk pernapasan. Jadi ini oksigennya kita langsung dari emator sama dengan oksigen yang dipakai di rumah sakit sama. Oh, sama. Nah ini bisa tahan sampai 12-14 jam tahan. Oh lumayan ya Pak ya. 15 sampai 14 jam gitu. Iya, 12 sampai 15 jam tahan, masih tahan. Ini ikan apa emang yang lagi di bawah ya ini ya? Ini ikan nila. Oh ini nila. Iya. Bibit ikan. Kenapa
per plastik atau per kantung itu jadi harus 500 atau 600 Pak? Nggak bisa lebih dari itu misalnya mungkin 1000? Bisa sih, kita kan tergantung ini jarak tempuhnya. Kalau jarak tempuhnya masih di bawah 6 jam itu bisa aja sampai 1000 bisa. Per kantong itu bisa kita sampai 1000, tapi lebih kalau kita isi 500 dia sampai ke tempat tujuan itu lebih seger ikannya, lebih fresh, lebih sehat daripada yang isi 1000, soalnya oksigennya terbagi kan. Iya benar. Selain ikan nila dan lele, Abdi bersama kelompok taninya juga mengembangkan berbagai jenis bibit ikan air tawar lainnya. Kemampuannya mengembangkan pembibitan ikan air tawar ini juga tidak lepas adanya pembinaan dari instansi pemerintah terkait perikanan air tawar. Memiliki pasokan berbagai jenis bibit ikan air tawar ini membuka peluang usaha penjualan bibit ikan. Para pembeli bibit ikan yang datang tidak hanya dari Kalimantan Selatan, tetapi juga dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dalam penjualan bibit ikan air tawar seperti ikan nila dan lele maupun bibit ikan jenis lainnya, Abdi bersama kelompok taninya juga mengembangkan kemitraan dengan petani-petani bibit ikan lainnya yang ada di sekitar kolam miliknya. Sehingga kemitraan ini mampu membantu mempercepat pasokan dan ketersediaan bibit ikan air tawar yang dijual ke konsumen. Para pembeli bibit ikan air tawar di tempat pembibitan kelompok tani Abdi Karya Bersama Desa Bincau, Kabupaten Banjar ini berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan luar provinsi Kalimantan Selatan. Seperti Haji Alapudin yang berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sudah 5 tahun terakhir mengambil bibit ikan air tawar, baik untuk keperluan pembesaran di keramba sendiri maupun untuk dijual kembali kepada para petani ikan lain di Kalimantan Tengah. Nah, pemirsa, saya sekarang juga sedang bersama dengan salah satu pembeli bibit ikan air tawar ini dari luar daerah. Kita tanya-tanya sedikit dulu sama beliau ya. Pak Haji, Bang Haji dari mana? Dari Palangkaraya. Dari Palangkaraya? Iya. Hari ini beli berapa ribu bibit ikan nih buat dibawa ke Palangkaraya? 40.000. 40.000? Ya. Banjarmasin, maksudnya Banjarmasin Banjarbaru Palangkaraya kan jauh ya. Gimana tuh Pak proses di perjalanan ngebawa 40.000 bibit ikan nih? Oh iya. Kita di perjalanan itu menggunakan AC kan. Jadi dia biar sampai ke Palangka itu biar agak dingin gitu nah. Iya. Berarti aman aja ya Pak Haji ya? Aman-aman. Aman aja. Udah berapa tahun Pak Haji beli bibit di sini? Hampir 5 tahun mungkin. 5 tahun. Nah, ya. Selama 5 tahun itu gimana menurut Pak Haji beli bibit di tempat Pak Abdi? Nah, ya, bagus aja lah gitu nah. Bagus ya Pak ya. Kalau untuk ikan-ikannya sendiri mungkin ukurannya. Iya, ukurannya tambah sip lah. Tambah sip. Kalau Ya. kualitasnya sendiri gimana Pak Haji? Bagus. Bagus aja. ya Pak Haji ya. Tapi maksudnya dari cepat tumbuh atau mungkin cepat lama tumbuhnya, itu gimana pada tempat Pak Abdi? Kebanyakannya itu cepat tumbuhnya gitu nah. Pembesarannya cepat, ya? rata-rata. Pembesarannya cepat. Cepat. Biasanya beli bibit ikan apa aja Pak Haji? Nila masih bisa, bawal bisa gitu. Lili juga bisa kalau ada pesanan lo. Oh, kalau ada pesanan. Iya, Primadonanya nih akhir-akhir ini. Oh, khusus Nila aja. Nila. Waduh, Nila masih primadonanya ya Pak Haji ya. Untuk kawasan Banjarmasin dan sekitarnya, kelompok tani Abdi Karya Bersama juga telah bermitra dengan petani bibit ikan di Banjarmasin, Hairani, di kawasan Jalan Pramuka, Banjarmasin. Pak Yani udah berapa lama Pak terjun di sektor perikanan kayak gini? Bulan Oktober nanti itu 16 tahun. 16 tahun? Iya. 16 tahun berarti udah lama banget ya Pak ya? Lama. Terus kalau misalnya beli bibit-bibit ikan ke tempat Pak Abdi, udah dari 16 tahun yang lalu atau berapa tahun Pak? Abdi itu udah duluan ke 2 tahun. Oke. Jadi 14 tahun lah. Oh 14 tahun? 14 tahun saya belangkan sama Abdi. Kalau Bapak sendiri biasanya masuk ikan jenis apa aja Pak? Semua ikan. Contohnya? Patin, nila, lele, ikan mas, gurame, papuyuh. Oh berarti semua ikan air semua tawar ikan ya? air tawar yang ada. Itu tergantung pesanan konsumen? Kadang-kadang kalau pesanan kayak benua anyar itu kemarin malam itu ada yang ngantar 15.000, ada yang 4.000, tadi malam 4.000 diambil orang, bawa. Berarti kira-kira semingguan beli bibit ikan bisa sampai berapa itu Pak?
Ya kalau satu jenis satu bulan itu 20.000 nyaman lah. 20.000 ya? Ya satu jenis. Banyak juga ya Pak ya? Ya lumayan lah. Terus kenapa Pak jadi bisa dibilang beli bibit ikannya di tempat Pak Abdi? Karena kualitasnya bagus, hitungannya bagus. Kadang-kadang kan beli di lain bisa juga hitungannya itu kurang, bilang 1.000 satu kantong isinya 800. Kalau tempat Pak Abdi bagus, hitungannya bagus. Kalau untuk ukurannya? Ukurannya standar aja kalau ukuran. Standar aja. Misalkan ya, kalau Pak, ukuran nilai 46 sama. Sama aja. Sama aja. Tapi lengkap. Lengkap. Nah kalau Bapak sendiri juga nyediain berbagai ukuran di sini buat dijual ke konsumen. Semua ukuran ada di sini. Semua ukuran ya Pak ya? Semua ukuran ada. Oke. Ini Pak, primadonanya apa nih kalau di kolam Pak Yani? Yang cepat keluar lele sama bawal sama patin. Lele sama bawal sama patin ya? Iya. Oh, makanan sehari-hari ya? Iya, makanan sehari-hari. Kalau orang Banjar makanan sehari-hari. Nah terus Pak, karena kolam Bapak kan jauh ya, beda daerah nih sama tempatnya Pak Abdi bisa dibilang. Ada nggak Pak perawatan khususnya nih kalau di tempat Bapak? Perawatan khusus untuk banyu itu kan di Banjarmasin ini asam. Nah, terus karena asam ditambah pancuran kayak itu nah. Oh, supaya apa itu Pak? Supaya menambah oksigen. Oh, menambah oksigen. Ya, menambah oksigen. Oh ya, karena jenis airnya beda ya Pak ya? Jenis airnya beda. Jenis airnya beda. Terus kalau di Bincau sana kan tempat Pak Abdi banyak irigasi itu bagus, normal pH-nya. Kalau di sini asam sedikit. Peluang usaha pembibitan ini juga menjadi perhatian anak muda. Salah seorang mahasiswa melihat peluang usaha penjualan bibit ikan air tawar ini cukup menjanjikan dan telah mengambil bibit ikan seperti bibit ikan betok atau papuyu di kelompok tani Abdi Karya Bersama dalam 1 tahun terakhir. Nah pemirsa, sekarang kita akan sedikit berbincang bersama dengan salah seorang pebisnis muda di sektor perikanan ini. Kak, mau nanya-nanya dikit boleh ya Iya, Kak bisa, ya? Kak. Kakak udah berapa lama sih Kak menggeluti bidang perikanan ini? Menjalani 1 tahun lebih lah Kak. 1 tahun Inggi. lebih? Kakak biasanya sebagai apa sebutan kalau di bidang Kalau perikanan? di bidang perikanan tuh kan biasanya broker lah namanya Kak. Broker, apa Inggi. itu broker Kak? Broker tuh kan mengambil di petani kemudian dijual lagi. Nah bibitnya itu jadi kan mengambil untung sedikit lah. Oh berarti kalau bahasa globalnya reseller ya? Iya. Reseller. Inggi. Berarti dari 1 tahun ke belakang emang dari awal di sini atau sempat di tempat lain juga? Bisa jadi tempat lain Kak. Waktu awal-awal gitu? Awal-awal di tempat lain, habis itu kan baru kenal lawan Om Abdi kan, kemudian ngambil di sini kan oleh karena dekat loh sama rumah Inggi. Tapi kenapa sih Kak jadi apa ya? Jadi stay atau beli bibitnya di tempat ini? Di tempat Oh Abdi? ini. Jadi kan pertama tuh oleh karena dekat dengan rumah. Kedua itu oleh karena bibitnya kualitasnya bagus, harganya terjangkau sama apa dari segi ukuran itu masuk lah. Kayak kita memesan ukuran 35 yang ukurannya 35 yang itu. Emang biasanya kalau permintaan masyarakat itu beragam ya Kak? Beragam Kayak gimana aja tuh tergantung biasanya? pesanan dari konsumennya Kak. Misalkan konsumen itu pesannya 35, kita pesankan 35. Pesannya 46, kita pesankan 46. Jadi kan tergantung ready-nya di bibit di Om Abdi di sini. Bibit ikan apa aja Kak biasanya? Biasanya itu bibitnya itu lele, patin, gurame, papuyu, ikan mas, sama grass cup juga. Sama nila merah tuh kan ada nila hitam kan ada nila merah Inggi. Dalam budidaya dan usaha pembibitan ikan air tawar Abdi bersama kelompok taninya juga bermitra dengan para petani lainnya di sekitar lokasi kolam miliknya. Kemitraan ini memperkuat pasokan bibit ikan air tawar yang dijual kepada konsumen. Pembibitan ikan air tawar ini selain membantu ketersediaan bibit ikan untuk konsumsi, juga telah membantu geliat ekonomi para petani bibit ikan di kawasan Bincau, Kabupaten Banjar. Geliat ekonomi ini penting karena sangat membantu perputaran ekonomi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Melihat potensi besar dalam pembibitan ikan air tawar yang menjanjikan, apakah Anda tertarik pemirsa untuk juga ikut melakukan budidaya bibit ikan air tawar? Selamat mencoba ya! Ya pemirsa, itu tadi cara membudidayakan bibit ikan air tawar, di mana ternyata tidaklah mudah ya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, bahkan sampai detail-detail terkecil sekalipun agar dapat menghasilkan bibit ikan air tawar yang berkualitas.
Dan pemirsa, jika kita berbicara tentang ikan air tawar, ini merupakan salah satu makanan atau masakan yang sangat digemari oleh masyarakat. Salah satunya adalah saya sendiri. Karena bukan cuma rasanya yang enak, tetapi ikan air tawar ini juga menghasilkan banyak kandungan gizi yang bermanfaat di dalamnya untuk tubuh kita. Maka dari itu sangat diperlukan banyaknya sumber daya bibit ikan air tawar ini dan tentunya bibit ikan air tawar yang sangat berkualitas. Akhir kata Mela pamit, sampai jumpa di Potensi Banua TVRI episode lainnya.